Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat ya. Udah lama aku nggak update video nih teman-teman. Bukan nggak mau update ya, kemarin itu juga cukup padat sekali ya untuk aku persiapin untuk masa depan. No. Ada juga untuk kemarin itu ada orientasi. Sebenarnya bukan nggak bisa sih buat video, tapi lebih mementingkan hal yang ya kayak urgent banget, kayak memang kewajiban kita gitu sebagai calon ya kan. Baik itu calon istri atau mungkin calon ASN. Terus udah hari keberapa ini? Udah bentar lagi mau akhir bulan Mei ya. Teman-teman semuanya pasti udah nggak sabar kan untuk penerimaan CPNS tahun 2021. Yang terakhir itu tahun 2019 ya teman-teman. Jadi tahun 2019 itu tahun aku, tapi diumumkannya itu tahun 2020 dan semuanya itu pemberkasan, ujian dan pendaftaran sebagainya pokoknya tahun 2020. Tapi untuk pengangkatan CPNS sendiri itu tepat pada tanggal 4 Januari tahun 2019-nya, Januari 2021. Jadi baru tahun ini baru ngerasain jadi CPNS. Jadi setelah karena virus COVID-19 jadi kita harus terpending lah. Nah, kita nggak banyak-banyak argumen sekarang ya. Aku mau kasih tahu juga karena banyak kan di antara teman-teman yang udah tahu informasinya tentang penerimaan CPNS tahun 2021. Nah, kemarin itu tanggal 5 sampai tanggal 6 ya, Kementerian 4RB bersama ada juga BKN, ada lagi Kemendikbud, ada 56 instansi pemerintah yang ikut hadir dalam rapat virtual untuk persiapan penerimaan CPNS tahun 2021. Nah, luar biasa kan? Jadi, walaupun di tengah pandemi COVID-19 belajar dari tahun-tahun sebelumnya, mereka sudah memberikan solusi nih bagi kita agar tetap bisa ngikutin CPNS. Nah, untuk formasinya sendiri banyak juga yang seperti tahun sebelumnya ya. Untuk tahun ini itu sekitar 1.275.387 formasi. Itu untuk seluruh formasi yang ada di seluruh Indonesia. Teman-teman, untuk jadwal seleksi CPNS tahun 2021 ini banyak banget tahapnya, tapi lebih ke pendaftaran pertama, yang kedua ujiannya SKD-nya, abis ujian SKB, dan terakhir pengumuman serta pemberkasan. Sebenarnya singkat banget, tapi prosesnya itu harus teman-teman laksanakan sekitar 8 atau 9 tahap gitu. Intinya seperti kita harus ngikutin semua alur agar kita bisa lulus untuk CPNS tahun 2021. Nah, tanggal 30 sampai tanggal 13 Juni itu diperkirakan untuk pengumuman seleksi. Apakah kita bisa mendaftar di CASN seperti di portal BKN SSCASN-nya. Jadi misalnya kan masing-masing formasi itu sebenarnya memiliki kriteria khusus dan juga syarat-syarat khususnya. Mungkin teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya syarat khusus menjadi CPNS. Tapi pendaftarannya itu di antara tanggal 30 sampai tanggal 13 Juni 2021. Nah, itu bisa dipersiapkan dari sekarang untuk pengumumannya saja. Nah, untuk pendaftarannya mungkin mereka tanggal 30 Mei itu sudah dibuka ya, tanggal berapa dibukanya portal tersebut gitu. Tanggal 30 Mei sampai tanggal 13 Juni. Kita doakan aja awal Juni sudah diumumkan untuk kita kapan bisa mendaftar. Kalau tahun 2019 itu kalau nggak salah itu proses pendaftarannya jadi diundur hingga alhamdulillah aku bisa untuk daftar hari-hari terakhir gitu. Nah, yang kedua, setelah tanggal 13 Juni, dari tanggal 31 Mei sampai 21 Juni, jadi sekitar berapa hari itu untuk waktu kita pendaftaran CPNS. Nah, singkat banget kan untuk kita bisa daftar. Jadi dicatat ya, tanggal 30 sampai tanggal 13 Juni itu pengumuman seleksinya saja. Jadi belum melakukan pendaftaran. Kita harus mempersiapkan berkas-berkas kita. Kalau usahakan sudah tahu nih pembukaan pendaftaran CPNS tanggal 10 Juni mungkin bisa jadi. Nah, sebelum itu sebenarnya teman-teman harus sudah persiapkan berkas-berkasnya seperti KTP, ijazah, KK atau hal-hal yang diperlukan dalam pendaftaran formasi yang teman-teman pilih. Yang kedua tadi sudah ada tanggal 31 sampai 21 Juni yang ditetapkan oleh PAN-RB untuk pendaftaran seleksi. Selanjutnya seleksi administrasi. Nah, administrasi ini seperti yang kita upload tadi, yang kita ketika daftar itu benar-benar teman-teman harus pilih terlebih dahulu untuk apa saja yang harus diupload dan harus apa saja yang
syarat-syarat khususnya jangan sampai ketinggalan, itu karena menjadi nilai dari administrasi. Kalau misalnya salah satu berkas teman-teman itu nggak jelas, ya memang bisa disanggah, tapi alangkah lebih baiknya kita itu udah jelas dari awal gitu, jadi kita nggak terlalu ribet, kita sudah aman gitu pendengar ya. Lanjut, kita dari pengumuman dan seleksi administrasi 1 Juni sampai 31 Juni, berarti ada 1 bulan untuk mereka melakukan administrasinya, dicek lagi. Setelah itu diumumkan nih. Nah, dulu katanya sih nggak ada masa sanggah, tapi beberapa tahun belakangan ini ada masa sanggah. Jadi misalnya teman-teman ada berkas nih yang misalnya kurang jelas atau bagaimana gitu kan, itu boleh diupload ulang dan diperkirakan juga bisa lulus ke tahap selanjutnya. Tapi kalau saran dari aku supaya nggak kena sanggah dan lain sebagainya, syarat-syarat tersebut harus jelas gitu. Jadi scan-nya ataupun tanda tangannya dan lain sebagainya, karena yang disanggah itu bukan seperti nilai kita atau misalnya jurusan aku tuh ilmu komunikasi informasi, yang dibutuhkan tuh jurusan lain gitu, bukan itu yang masa sanggahnya. Jadi mereka tuh nggak menilai itu, tapi jenis-jenis surat-surat kita aja yang dinilai gitu ya. Jadi harus tahu tuh surat-surat kita itu jelas atau tidak untuk dalam scan-nya. Next, lanjut ke tahap kelima, itu tahap bulan Juli tanggal sampai September. Ini nggak ditentukan untuk tanggalnya, tapi diperkirakan pelaksanaan SKD CPNS, atau ini langsung bisa dipakai CAT gitu. SKD ini ada TIU, TKP, dan TWK. Nah, ini teman-teman harus belajar juga. Banyak metode-metode belajar yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama ada belajar secara mandiri, ada belajar secara online, ada belajar di handphone atau melalui gadgetnya sendiri, ada juga melalui YouTube. Jadi senyamannya aja, jadi jangan terlalu terpaksakan untuk bisa lulus CPNS tanpa mementingkan kenyamanan kita. Karena kalau kita udah nyaman belajar, kita sungguh-sungguh, itu pelajaran yang masuk itu bakal enak ataupun mudah kita dapatkan gitu. Tapi tergantung teman-teman lagi minatnya belajar, apakah mau bayar atau mau bergerak dan lain sebagainya. Itu Juli hingga September. Jadi Juli, Agustus, September, ada 3 bulan mungkin diperkirakan untuk kita bisa melaksanakan SKD. Bentar. Saatnya kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyimak Warta Berita Sentral dan mengupdate informasi seputar Indonesia. Oke, next kita lanjut lagi ya. Oke, kita next ya. Setelah tadi ada untuk tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, tapi Juli dan Agustus, September itu melaksanakan SKD. Ternyata ada suara backsound guys, sorry ya. Itu pelaksanaan SKD, dan jadi masih banyak lagi waktu untuk belajar dari sekarang. Dan tahun 2021 masih ada seleksi kompetisi untuk P3K dan non-guru se-Indonesia. Jadi ada P3K atau PPPK non guru. Jadi selain guru bisa mengikuti P3K ini. Ini Juli hingga September juga, dan setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Nah, teman-teman untuk mendapatkan informasi ini sebenarnya mudah sekali. Bisa teman-teman buka YouTube. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman juga ikut beberapa grup-grup yang tersedia untuk mengupdate informasi seputar CPNS. Jadi jangan sampai lengah, jangan sampai cuman hanya untuk menerima informasi saja, tapi kita juga harus tetap mencarinya. Kalau misalnya memang susah untuk di Google, Anda bisa masuk ke grup-grup CASN atau misalnya seperti Kemendikbud, ada seperti penerimaan guru, dinas kesehatan, dan lain sebagainya seperti Kominfo atau BK, dan banyak kan gitu jenis-jenis grupnya. Ada di Telegram, ada di WhatsApp. Nah itu jadi harus ikutin. Jadi kita akan tahu untuk perkembangan ataupun mungkin ada CPNS tahun 2021 yang dibuat oleh teman-teman yang sudah lulus pada tahun sebelumnya. Pendengar lagi lupa nih kayak siaran.
Oke, setelah ada seleksi kompetisi P3K non guru ya, itu dijadwalkan juga pada SKD CPNS ya. Jadi P3K ini akan dibuka setelah SKD CPNS selesai. Jadi mungkin di awal-awal dari bulan Juli itu akan, atau Agustus mungkin kita SKD gitu, baru nanti dibuka untuk P3K karena untuk waktu tersebut. Selanjutnya pelaksanaan SKB. Nah, SKB ini memang ketika kita lulus, ketika kita lulus SKD ya, itu seperti TWK, TIU, dan TKP-nya itu harus memenuhi passing grade-nya. Kalau misalnya nggak lolos, walaupun misalnya salah satunya itu 100 atau 1000 atau lebih tinggi, kita nggak bakal bisa lulus. Jadi harus tiga-tiga itu melebihi passing grade yang dibutuhkan gitu. Jadi harus ekstra ya, minimal sampai ambang batas itu sampai dulu gitu. Tapi alangkah lebih baiknya lebih tinggi karena saingan kita lebih banyak banget ya. Nah, pelaksanaan SKB ini September hingga Oktober 2021. September Oktober hanya 2 bulan. Pelaksanaan ini ada juga seperti wawancara dan juga seperti SKB CAT-nya, tapi beda lagi untuk pertanyaannya lebih ke bidangnya. Dan selanjutnya bulan November itu pengumuman akhir dan masa sanggah. Nah, enak banget ini 1 tahun itu memang dikhususkan untuk daftar dan masa-masa untuk pendaftaran gitu, ibaratnya untuk seleksi di 1 tahun tersebut. Beda dengan tahun yang kami 2019 pendaftaran, 2020 masih aja berkutik dengan hasil dengan lain sebagainya, baru tahun 2021 diangkatnya. Jadi lama sekali ya karena akibat pandemi COVID-19. Tapi nggak usah khawatir, ini November pengumuman akhir dan masa sanggah. Jadi masa sanggah itu ada 2 kali, ada di ada administrasi dan ada juga yang terakhir di SKB-nya pendengar di November tahun 2021. Nah, setelah itu lulus, nah ini penetapan NIP CPNS dan ataupun nomor induk P3K-nya. Nah, tidak ada perbedaan lain daripada tahun sebelumnya. Mungkin pada saat ini penetapan NIP-nya sama, tapi kalau misalnya teman-teman memang yakin sudah mengambil keputusan dari awal dan berjuang, janganlah sampai keluar lagi ya, karena sakit banget sih sebenarnya ya. Tapi dengan adanya beberapa kemarin yang keluar, karena kita kan terikat masa kontrak ya. Masa kontrak, kalau misalnya kita mengundurkan diri, kita nggak akan bisa daftar selanjutnya. Jadi alangkah lebih baiknya dipertimbangkan kembali formasi-formasi yang teman-teman pilih, agar nanti ketika penetapan NIP teman-teman nggak menyesal karena nggak memilih hal yang teman-teman pilih gitu. Karena ini formasinya nggak ada yang pilih, aku pilih itu aja, ternyata tempatnya di sini dan di sana, ya sudah gitu loh. Maksudnya terima lapang dada aja gitu kalau kita udah memilih dari awal ya. Jangan sampai nanti udah penetapan NIP malah di bawah kita yang naik ke atas gitu. Jadi semangat ya untuk tahun 2021, semoga lancar. Untuk soal-soalnya kemarin aku udah janji ya untuk memberikan teman-teman di bawah linknya. Next mungkin aku akan kasih link-link di bawah untuk yang biasa aku pelajari atau berbentuk PDF yang bisa teman-teman download. Karena aku sendiri tuh nggak berbayar untuk belajarnya. Aku manfaatin waktu luang aku aja. Kalau aku bosan ya aku berhenti gitu ya. Jangan sampai nanti mumet sama soal-soal yang ada. Jadi berlatihlah dengan mood kita, dengan kenyamanan kita agar tidak membosankan dan agar tidak sampai membuat kita jadi depresi. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.